Selamat datang di Sehari Cuan di hari ke-83. Kita spill pendapatan dari affiliate. Seperti biasa ya, kali ini kita bakal bahas 4 akunku yang udah jalan 4 bulan tanpa iklan sama sekali. Dan ingat sekali lagi, ini editannya, tagnya, semua konten diambil dari HP. Jadi kalian juga bisa, dan cara editnya juga gampang-gampang. Kalian bakal lihat kalau ini adalah kalian, itu pastinya sama itu yang kita dapat. Setelah 4 bulan tanpa libur posting ya, terus-terusan posting, itu dapatnya berapa? Kita spill ya, dapatnya berapa di 4 akun. Dan 4 akun ini videonya cuman ada ini, aku posting di TikTok, aku posting juga di Shopee. Jadi kerjaannya nggak banyak. Kita bakal spill berapa pendapatan pertama dari Shopee. Jadi ada 2 Shopee, 2 TikTok ya. Nah, untuk Shopee di tanggal 83 ya. 83, buka Shopee affiliate dulu. Di sini cuman 35.000 lagi ya. Untuk Shopee pertama tanggal 23 mendapatkan 0 rupiah. Yep, ini adalah ketiga kalinya akun Shopee pertama itu tidak ada hasilnya atau validasinya 0 ya. Kita bicara validasi ya di sini ya, bagi yang baru tahu channel ini. Jadi kita nggak bicara performa tapi validasi. Bedanya apa? Kalau performa itu orang beli, kita tahu berapa yang kita dapat, tapi validasi barang yang udah dibeli tadi itu udah sampai di tangan konsumen, dan di validasi itulah nilai atau uang yang jelas-jelas kita dapatkan. Jadi itu bedanya, dan validasi nggak bisa dibohongi. Oke, lanjut. Kalau performa bisa, performa paling gampang untuk bikin dia tinggi, tapi validasi nggak bisa ya. Lanjut ya, untuk ini Shopee kedua. Jadi tadi 0 rupiah ya. 0 rupiah di Shopee pertama. Untuk Shopee kedua dapatnya berapa sih di tanggal 23? 132.000. Ini ingat tanpa iklan. Videonya dipakai di mana-mana. Tapi ingat ini video sendiri, bukan nyolong. Jangan nyolong video orang kalau mau dapat golden tick ya. Percaya deh. Cara instan berakhirnya instan. Cara jujur akan terus berkembang. Kalau untuk Shopee kedua ini lagi turun karena 12-12-nya udah lewat. Jadi biasanya setelah 12-12 itu emang orang udah males belanja dan nunggu diskon akhir tahun atau awal tahun. Yap, jangan nyolong video orang, itu maksudku gini, dapat golden tick, dapat endorsan, dapat sampel gratis lebih banyak dibanding yang suka nyolong. Nah, lanjut, berarti dapatnya berapa sih? 120.000. Dan masih ada TikTok ya, semoga di TikTok tinggi ya. Nah, untuk TikTok dapatnya di TikTok pertama yaitu sama dengan Shopee kedua, Reviewholic. Videonya pun juga sama. Ini masih jam 5 subuh ya. Ini 125 dia dapat, tapi ingat kita bicaranya adalah validasi atau yang bisa dicairin. Tanggal 23 di TikTok itu adalah 820.000 ya, 820.000. Kita jumlahin ya, kita jumlahin. Kalau untuk Shopee keempat itu masih di angka, setauku bentar, 820. Shopee keempat, TikTok kedua ya, TikTok kedua itu mendapatkan, pagi ini belum ada ya, tapi kita lihat dulu validasinya 23. 1.000 rupiah karena dia baru 11 hari ya, baru 11 hari. Kita totalin 120 tambah 820.000, hasilnya adalah 940.000. Enak ya, enak banget. Pastinya yang kalian lihat sekarang itu bisa kejadian di kalian kalau kalian juga konsisten tanpa ada libur sama sekali. Dan ingat, di setiap video harus ada hooknya, itu aja, ada hooknya, nggak terlalu panjang, videonya maksimal 90 detik, paling pendeknya adalah 30 detik, itu syaratnya. Lanjut lagi, pertanyaan, sampelnya ya, sampel, oh ya ini, Imoto, aku dapat sampel, ini harga 200.000, nggak tahu gunanya apa, jadi sampel gratis 200.000 untuk baterai, karena aku sering dapat ini ya, dapat sampel-sampel yang pakai baterai beginian, jadi sering habis, sering ini ke warung itu lupa, panas ya. Itu dia. Lanjut ya,
untuk pertanyaan di YouTube. Nah, banyak yang kelewat ternyata ya kemarin ya. Apa sih Jule di sini? Jangan jadi Jule. Oke, lanjut ya. Mulai dari bentar ya. Kalau bikin konten, maaf bang. Nih, dari takut sendiri vlog 5129. Bang mau tanya, ada kendala di upload Shopee video karena video gak HD. Solusinya itu mending pakai Canva Pro atau yang lain bang biar bisa ke-upload. Ubah aja jadi 1080 pixel. Jangan pakai 4K, jangan pakai 720. Itu dia alasan kenapa dibilang gak HD. Biasanya kita berpikir 4K itu bakal bagus di Shopee video, nanti burik dia. Jadi ubah ke 1080 aja. Lanjut, kemudian untuk pertanyaan 1080 ya. Seperti setiap video ku bikin 1080. Ada yang nggak kejawab kemarin. Oh ya ini nih, Haikal Darmawan. Kemarin aku udah sadar, ada yang belum kejawab nih di bawahnya, tapi udah keburu upload ya. Nah, di kendala gua pas gua record tampil wajah, gua lihat muka gua kok burik. Solusinya gimana? Apa harus pakai filter, Bang? Jadi gak pede gua. Oke, itu komentar dia pertama. Dia ada 2 komentar gara-gara aku lupa ya. Bang, itu pertanyaan gue, kalau mau shoot wajah apa harus pakai filter dulu baiknya? Soalnya aslinya gue putih, Bang. Pas di shoot kamera hidung hitam banget padahal udah pakai lampu studio. Itu berarti posisinya aja. Posisinya jangan di depan begini ya, kucingku. Tom. Jangan ini apa? 45 derajat kenakin ke sini, kemudian kalau ada lampu belakang tambah lampu belakang. Kalau misalnya ada mau alami seperti ini, lampunya lampu ruangan agak lebih terang, pakai lampu toko. Kalau ini dimatiin, sama jeleknya bukan main, langsung kelihatan jeleknya di sini. Kalau kita ganti warna, ini pakai 3 tipe ya. Tuh, jadi pucat. Jadi main-mainin aja kapasitasnya, dimainin, dikurangin untuk kalau lampu studio itu kan panas ya. Kalau bisa tuh lihat, dimainin sesuaikan dengan kulit wajah aja. Kalau gini kan jelek banget tuh, jadi lebih hitam. Tapi kalau kita aktifin, tuh jadi lebih gini, ganti warnanya. Mana ya HP satu lagi? Oh ini. Tergantung cara mainin warna dan jangan deket banget. Kalau deket banget begini ya. Ini bagian ini kita sama hidung itu bakal ada putih-putihnya. Jadi jaraknya jauhin dikit. Nah, pasin dengan sesuaikan aja dengan jarak wajah kalian. Kemudian warnanya ini kalau bisa jangan terlalu kuning, kalau bisa putih. Bentar aku ubah lagi ya. Kita ubah ke tuh. Beda kan? Kalau kuning. Nah, wajahku agak gelap, hampir menyatu sama background. Tuh, beda. Jadi mainnya di situ-situ aja. Lampu studio bagus, jangan terlalu terang ya. Kalau misalnya belakangnya terang, sepertiku, lampu studionya harus terang. Tapi kalau lampu belakangnya itu warnanya merah, hijau, itu beneran dah. Itu agak jauhan dikit, sekitar 1,5 meter dari wajah. Untuk lampu studio. Kan ada posisinya kan? Posisi lampu studio. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Oke, gini aja. Oke, ini free room. Kita bikin baru free roomnya. Posisinya gini. Ini posisi kita. Ini posisi. Ini lampu studi. Ini ruangan ya. Ini ruangan. Kemudian ini background belakang. Ya. Ini harus ada lampu. Belakangnya harus ada lampu. Kalau mau bikin proper, biar apa? Biar kita yang di sini itu ada pembatas antara kita sama background. Itu penting. Kedua, lampunya di sini, lampu studio itu terang banget. Jadi di sini jaraknya agak jauh. Jadi dia nyorotinnya ke sini, yang ini ke sini, yang ini juga kena bahu kita. Udah gitu aja. Bagian atas lampu ruangan kalau bisa dimatiin aja kalau pakai lampu studio. Dan hasilnya gimana nanti? Hasilnya kayak gini. Kayak yang baru, aku juga pakai teknik itu sekarang di Reviewholic. Jadi lebih kesannya lebih ke gadgetin banget. Feelingku ya, tapi ini feelingku. Oke, feelingku. Nah, ini yang barusan ku bikin tuh.
Jadi dia nanti kayak gini, bagian belakang itu sama kita ada kontrasnya, pembatasnya, tapi yang depan ini warna kita lebih jelas. Lihat mukaku aja beda karena aku pakai warna putihnya dari lampu studio. Nah itu aja ya untuk kali ini, kayaknya itu aja ya. Lihat dulu pertanyaannya. Oh ya, ada apa sih? Selalu hadir bang, komisi seret 0 lagi. Itu lihat, punya aku juga 0. Ini karena 12-12 sudah lewat, jadi tenang aja. Caranya gimana? Sarung, aku baru beli sarung. Wajib beli sarung. Sarungnya bukan sarung yang biasa ya, bukan yang sarung masjid itu, tapi sarung yang kayak celana. Itu pasti bakal laku di Februari. Jadi mulai sekarang upload videonya banyak-banyak. Kedua, biar itu sama terlaris itu kan setelah melewati periodenya, tapi tetap akan terus laris ke bulan depan. Tapi kalau bisa kita udah mulai ramal nih, tahun kemarin yang laris apa, kita mulai upload ulang. Lanjut, selalu hadir udah. Oh alah, ternyata begitu. Terima kasih jawabannya, sangat penasaran sekali karena aturan setiap platform bisa dikatakan cepat berubah-ubah. Bener ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu terikat dengan aturan main platform, combine aja aturannya, itu dapat aturan yang paling enak. Aturan paling enak itu nggak overclaim, nggak main di obat-obatan, dan juga barangnya harus jelas. Itu aja, jangan overclaim, jangan nipu juga, jadi orang bakal aman. Kedepannya pasti AI yang dipakai sama sistem e-commerce sama TikTok juga lebih keren. Jadi siapa yang nipu mungkin kena kedepannya ya. Yang suka, kan ada ya barang-barang jelek itu dibilang bagus, harus dengan bahasa halus. Aku juga dapet nih yang 100.000 kemarin, itu jelek banget barangnya, dan itu pakai bahasa halus. Pokoknya cara nyampainya benerin. Dan itu bakal aman ke depannya, mau seperti apapun berubah algoritmanya. Nah, itu aja untuk hari ini. Hari ini 940.000. Wow, dapat segitu. Apakah bulan ini melebihi bulan November? Karena November 25 juta. Bulan ini apakah melebihi? Nggak tahu. Kalian kejar Maret kalau baru mulai. Ingat, ini adalah bulan paling enak untuk mulai affiliate. Desember, Januari, Februari, Maret, udah itu paling enak tuh. Paling enak banget. Dan kita lanjut lagi ke video 84. Kalau ada pertanyaan, komentar aja, nanti dijawab seperti video-video yang lain, dijawab di video berikutnya.